Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channelku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini Dapur Dumai Mike mau masak menu harian yang saset dan simple. Bagi kalian yang suka olahan ayam, wajib deh untuk praktekkan olahan masakan ini. Karena buatnya simple, sangat praktis dan bahan bakunya mudah didapat. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya. Yuk mari kita masak, mari kita markisak. Di sini saya menggunakan kurang lebih ada 300 sampai 400 gram dada ayam ya. Di sini saya menggunakan setengah dada ayam. Kemudian saya potong-potong memipi atau tipis seperti ini ya. Jadi memanjang, memipi dan tipis. Saya potong satu persatu hingga semua dada ayam ini terpotong semuanya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini saya pindahkan ke tempat piring. Kemudian akan saya marinasi ya teman-teman. Saya marinasi kurang lebih 30 menit saja. Saya marinasi dengan menggunakan bumbu marinasi instan dari brand Desaku ya teman-teman. Untuk brandnya nih sebenarnya terserah sih, terserah kalian mau brand apa aja. Cuman saya ambil yang praktisnya aja ya teman-teman. Kemudian ada lada, kemudian ada lagi bawang putih bubuk. Kemudian saya tambahkan minyak secukupnya. Selanjutnya aku uyul-uyul ya, atau aku bejek-bejek seperti ini. Kemudian setelah dirasa sudah tercampur rata, baru aku diamkan kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Kalau teman-teman nggak mau di dalam kulkas, bisa dimarinasi di suhu ruang. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan bumbu dapurnya ya. Untuk bumbu dapurnya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian ada cabai merah besar. Di sini saya menggunakan 2 siung cabai merah besar ya. Kemudian ada bawang pre. Selanjutnya bawang putihnya ini saya potong cincang ya teman-teman. Dan untuk cabai merah besarnya ini saya potong iris-iris memanjang seperti ini. Untuk daun bawangnya ini saya tidak menggunakan daun bawang ya teman-teman, karena sekarang musim cuaca hujan sangat sulit untuk mendapatkan daun bawang di daerahku. Jadi untuk penggantinya saya menggunakan bagian daun bawang pre ya. Ini saya potong dadu-dadu aja untuk daun bagian bawang prenya ini. Selanjutnya setelah aku potong-potong, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebenarnya ada lagi sih satu bahannya, yaitu bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini saya waktu memotongnya tidak saya rekod. Jadi saya rekodnya hanya bawang putih, daun bawang pre bagian daun, dan cabai merah besar. Oke deh teman-teman, ini sudah saya potong-potong ya. Saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya baru saya siapkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng potongan daging ayam yang sudah aku marinasi sebelumnya. Kemudian saya goreng setengah matang aja, jangan terlalu garing ya. Saya goreng hingga semuanya ini benar-benar setengah matang atau berubah warna menjadi agak keputihan. Kemudian kalau sudah berubah warna menjadi agak keputihan seperti ini ya, boleh saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya setelah aku tiriskan, baru deh aku mau buat pembumbuannya atau sausnya. Untuk membuat sausnya ini, pertama-tama pastinya saya akan menumis bawang putih yang sudah aku cincang halus, kemudian cabai merah besar hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum, baru saya tambahkan irisan bawang bombay. Untuk irisan bawang bombaynya ini saya potong dadu-dadu seperti ini ya. Tapi jika teman-teman ingin memotong dengan bentuk potongan panjang, boleh-boleh aja. Selanjutnya baru saya tambahkan saus lada hitam. Untuk saus lada hitamnya di sini saya menggunakan saus lada hitam instan ya teman-teman. Kemudian baru saya tambahkan air secukupnya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk sebentar aja hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru saya tambahkan lada bubuk ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan bawang putih bubuk biar makin enak, makin sedap. Kemudian baru saya aduk-aduk kembali dan saya tambahkan
gula pasir kurang lebih ada 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk kembali dan tunggu hingga gula larut. Nah, jika gula sudah larut ya teman-teman, baru saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sebenarnya opsional ya teman-teman, biar warnanya lebih pekat aja. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, waktu menambahkan kecap manis jangan lupa dikecilkan apinya ya teman-teman, biar tidak gosong. Kalau sudah dikoreksi rasa, jika dirasa sudah enak baru kita besarkan lagi apinya. Kemudian baru saya masukkan ayam yang sudah aku goreng sebelumnya. Kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman, saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan saya pastikan semua potongan daging ayam ini terendam dengan sausnya. Nah, kalau sudah terendam semuanya dan tercampur rata semuanya, baru saya tambahkan daun bawang atau bawang pre bagian daunnya aja. Ini saya tambahkan cukup lumayan banyak ya untuk bawang pre bagian daun, biar warnanya lebih cantik dan makanannya ini bisa menggugah selera ya, dan rasanya lebih otentik. Selanjutnya jangan lupa kita aduk-aduk kembali hingga semua bagian daun bawang pre-nya ini benar-benar matang, dan kita tunggu hingga kadar airnya benar-benar menyusut. Kalau sudah tercampur rata dan kadar airnya menyusut seperti ini, baru saya bisa matikan apinya dan baru bisa kita sajikan di piring yang sudah saya sediakan. Oke deh teman-teman, ini dia hasilnya. Makanan kali ini, menu hari ini sangat cocok sekali dimakan untuk lauk siang maupun lauk di pagi hari, dan pembuatannya sangat simpel. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Untuk resep lengkapnya sudah saya cantumkan di video. Bye bye. Hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau berbagi resep masakan sehari-hari, masakan yang praktis dan tentunya bahannya mudah didapat dan ekonomis ya. Gak pakai lama, yuk mari kita buat. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman. Yuk mari kita masak, mari kita markisak. Selanjutnya aku akan menghaluskan si bumbu halus ya teman-teman. Bumbu halus yang aku haluskan ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Aku di sini menghaluskannya dengan menggunakan bantuan blender ya teman-teman. Jangan lupa diberi sedikit air agar mempermudah proses penghalusan. Oke, lanjut. Di sini saya mempunyai potongan daging ayam kampung sebanyak 500 gram yang udah aku marinasi sebelumnya selama 30 menit. Untuk bumbu marinasinya saya menggunakan merica bubuk, kaldu ayam, perasan jeruk nipis, sedikit garam, dan kecap manis ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menggoreng si potongan daging ayam yang udah aku marinasi sebelumnya ya teman-teman. Aku goreng dengan menggunakan minyak yang benar-benar panas. Aku goreng hanya sesaat aja ya teman-teman, agar mendapatkan tekstur yang kering tetapi masih lembut. Jadi gorengnya jangan terlalu lama-lama, sesaat aja sebentar. Dan jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman agar matang merata. Selanjutnya aku akan menumis si bumbu halus yang sudah aku haluskan terlebih dahulu ya. Kemudian aku aduk-aduk, aku tumis-tumis, aku oseng-oseng sebentar hingga semuanya berbau harum. Kalau sudah berbau harum baru aku tambahkan daun jeruk purut dan jahe ya teman-teman. Aku aduk-aduk kembali hingga semuanya mengeluarkan aromatiknya masing-masing ya. Jika bumbu dapur sudah berbau harum ya teman-teman, baru deh aku tambahkan air sebanyak 300 ml ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan saus sambal, saus tomat, kecap manis, kecap asin, garam, gula pasir penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti dengan kaldu jamur ya teman-teman. Selanjutnya aku aduk-aduk ya teman-teman hingga semuanya tercampur rata dan bumbu seasoning larut. Kalau bumbu seasoning dipastikan udah larut, baru aku tambahkan air asam jawa ya teman-teman. Aku tambahkan air asam jawa itu kurang lebih 10 ml aja ya, gak banyak-banyak. Kemudian aku aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata.
Kalau sekiranya sudah tercampur rata dan bumbu seasoning larut ya teman-teman, dan kuahnya sudah mendidih seperti ini, bolehlah kita koreksi rasa. Jika dirasa sudah enak dan sesuai dengan selera masing-masing, baru aku masukkan potongan daging ayam beserta teman-temannya ya. Selanjutnya kemudian aku aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, dan kupastikan semua potongan daging ayam beserta temannya itu terendam sempurna dengan bumbunya ya. Kemudian aku tutup menggunakan tutup panci dan kutunggu kurang lebih 10 menit ya, sampai kadar airnya sedikit menyusut. Nah, jika kadar airnya sudah menyusut seperti ini, baru deh aku tambahkan potongan cabai merah besar dan potongan daun bawang ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk hingga semua potongan cabai merah besarnya dan potongan daun bawangnya ini layu ya teman-teman. Dan kutunggu kembali hingga kadar airnya benar-benar menyusut. Jika kadar airnya sudah menyusut ya teman-teman, baru deh aku matikan kompor dan aku sajikan di piring yang aku sudah siapkan. Sebenarnya resep masakan ini kalau mau dikasih potongan daging ayam saja tambah teman-temannya juga sudah enak ya teman-teman. Cuman karena saya ini kan ibu rumah tangga yang kaum mendang-mending, kaum irit, biar lebih banyak aja lauknya, biar cukup dimakan banyak orang, jadi aku tambahkan tahu yang udah aku goreng dan telur yang udah aku goreng ya teman-teman. Dan tada, ini teman-teman hasilnya. Oke deh, masakan kali ini benar-benar enak banget dan auto suami kalian bisa suka nambah nasi. Oke deh, sekian dulu ya video dari saya. Semoga konten-konten saya yang bertema masak-memasak masakan harian bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali ya di channel YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini Nanda Kusuma mau berbagi resep tentunya ya teman-teman. Masakan kali ini tentunya bahan bakunya mudah didapat dan bumbunya sangat simpel tapi rasanya maknyus, enak banget deh. Oke deh teman-teman, gak pakai lama, yuk kita mari masak, mari kita masak. Pertama-tama teman-teman, saya akan menggoreng tahu ya. Di sini saya menggunakan 5 potong buah tahu. Tahunya ini mau saya goreng hingga kedua sisinya ini bertekstur kulit ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang bertekstur kulit yang agak masih puyeh atau pucat gitu, boleh aja ya, bisa disesuaikan dengan selera kalian. Nah, kalau sudah tahunya ini bertekstur kulit seperti ini, jangan lupa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mempunyai 4 butir telur ayam ya teman-teman. Itu yang ada stoknya di kulkas saya hanya 4 butir telur ya. Saya masak 4 butir telur ayam ini ya. Saya rebus kemudian saya goreng ya. Saya goreng hingga dia bertekstur kulit permukaannya. Nah, kalau sudah bertekstur kulit seperti ini telurnya, jangan lupa kita juga angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya teman-teman, aku akan menumis 2 siung bawang putih yang sudah aku iris tipis-tipis hingga berbau harum dan tidak berbau langu. Kemudian saya tambahkan air sebanyak 200 ml ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit ya. Di sini saya menggunakan bubuk kunyit instan ya. Untuk mereknya bebas, bisa merek apa aja. Kemudian saya masukkan si telur dan tahu yang sudah saya goreng sebelumnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh bubuk ketumbar dan bumbu seasoning. Untuk bumbu seasoningnya sebagian nggak saya rekod ya, itu hanya sebagian yang saya rekod. Untuk bumbu seasoningnya itu ada garam, gula pasir, penyedap rasa ya, dan kaldu ayam dan jamur. Kemudian aduk sesaat hingga bumbu seasoningnya ini tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasa tentunya. Selanjutnya saya tambahkan labu siam ya teman-teman. Labu siamnya ini saya potong dadu-dadu aja ya teman-teman. Kemudian setelah aku tambahkan labu siam, jangan lupa diaduk-aduk kembali ya hingga si labu siam ini terendam sempurna dengan si kuah kuningnya ya. Nah teman-teman, ini saya rasa si labu siamnya sudah terendam sempurna dengan kuahnya dan kuahnya sudah mendidih. Kemudian saya tutup dan saya tunggu kurang lebih ada 5 menit dan saya tunggu hingga labu siamnya ini benar-benar matang. Kemudian saya tunggu hingga si kuahnya ini meresap ke dalam si tahu dan si telurnya ya teman-teman. Kemudian saya tunggu hingga kuahnya agak sedikit menyusut. Setelah 5 menit aku tunggu, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 batang daun bawang yang saya potong ruas. Waktu saya menambahkan daun bawang saya lupa nggak ngerekod ya teman-teman. Jadi saya videokan sudah ada saya tambahkan potongan daun bawangnya. Nah teman-teman, ini sudah matang ya. Kalau sudah matang seperti ini boleh kita matikan kompornya ya. Kemudian baru bisa kita pindahkan ke tempat piring saji tentunya ya teman-teman. Di sini saya penyajiannya menggunakan mangkuk ya teman-teman. Tinggal kita susun rapi aja si telur dan tahunya, kemudian kita timpa di atasnya dengan si labu siam. Kemudian baru kita siram dengan kuah kuningnya ya teman-teman. Jadi masakan kali ini sangat praktis ya teman-teman. Dalam satu mangkok sudah ada proteinnya, kemudian ada sayurnya. Jadi kita nggak perlu ribet dengan menu-menu masakan lainnya. Satu menu aja sudah ada lengkap sayur dan proteinnya. Baunya harum, kemudian rasanya sangat enak sekali ya, sedap ya teman-teman, dan lezat. Dan terakhir, biar menggugah selera ya, biar sajian kita, masakan kita lebih cantik, saya tambahkan 2 cabai rawit ya teman-teman. Kalau mau pedas bisa saja cabai rawitnya tadi dimasukkan, cuman saya menghindari pedas ya, jadi saya nggak masak pedas. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga kontenku yang pertama masak kalian bisa menjadi inspirasi buat kalian. Bye bye dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep olahan telur ya teman-teman. Olahan telur ini sangat mudah didapat ya bahan bakunya ya, dan semuanya pasti suka, baik dewasa anak-anak ya teman-teman. Gak pakai lama, yuk mari kita masak, mari kita masak. Seperti biasa resep ada di ujung video ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai setengah bawang bombay ya. Untuk bawang bombaynya ini tentunya udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan udah aku kupas. Kemudian selanjutnya aku rajang atau aku iris tipis-tipis. Kalau sudah saya rajang, saya iris tipis-tipis, saya tepikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mengambil 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya tentunya sudah saya kupas ya teman-teman, dan tentu sudah aku cuci bersih. Apalagi untuk dikonsumsi sendiri harus kita jaga kebersihannya. Kemudian jangan lupa kita iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah iris bawang putih, jangan lupa kita iris bawang merah. Untuk bawang merahnya ini saya menggunakan bawang merah kecil ya teman-teman. Saya kurang lebih menggunakannya ada 7 siung aja ya. Selanjutnya saya iris tipis-tipis juga ya. Nah teman-teman, kalau sudah iris tipis-tipis si bawang merahnya, saya mengambil 1 buah cabai merah.
besar ya teman-teman. Ini hanya saya potong serong-serong, nggak saya buang isi tengahnya, langsung saya potong serong-serong. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya mempunyai setengah buah cabai hijau besar ya, yang langsung aku potong serong-serong ya teman-teman. Untuk cabai merah sama cabai hijau besarnya ini sebenarnya opsional ya, hanya pengganti paprika aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada di rumah bisa di skip. Selanjutnya saya mengambil cabai rawit ya. Untuk cabai rawitnya ini saya hanya menggunakan 5 cabai rawit aja, hanya untuk memberikan sensasi pedas. Dan ini sifatnya juga opsional. Jika teman-teman nggak suka pedas boleh skip. Tapi kalau teman-teman suka yang pedasnya strong atau yang pedasnya hot banget, bisa ditambah ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya ada 1 batang bawang pre ya. Untuk bawang prenya ini sudah aku cuci bersih sebelumnya, kemudian aku potong ruas-ruas ya, kira-kira 1 ruas jari ya besarannya ya. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dulu bumbu-bumbunya, dan selanjutnya saya baru merebus air dan memasukkan telur. Di sini saya menggunakan 4 butir telur ayam ya, ayam negeri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau diganti ayam kampung nggak apa-apa, bisa disesuaikan ya teman-teman. Saya rebus hingga benar-benar matang ini si telur. Kalau udah matang baru saya angkat, kemudian saya tiriskan, saya dinginkan, baru saya kupas tentunya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menuang minyak secukupnya di teflon, kemudian saya taburi dengan tepung terigu ya teman-teman, biar ntar kalau goreng si telurnya ini tidak ciprat kemana-mana. Nah kemudian si telurnya jangan lupa kita sayat-sayat terlebih dahulu ya, biar si telur nggak meletus-meletus. Saya goreng telur ini hingga dia mempunyai tekstur kulit ya teman-teman. Kalau sudah warnanya golden brown, kemudian sudah bertekstur seperti ini, bisa kita matikan kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya saya akan menumis bumbu dapur ya. Untuk bumbu dapur yang pertama kali saya tumis pastinya ada bawang putih, cabai rawit, bawang merah, dan bawang bombay. Selanjutnya kalau sudah berbau harum saya tambahkan air kira-kira ada 70 ml ya. Kemudian baru saya tambahkan saus tomat atau bisa diganti dengan saus sambal. Di sini saya menggunakan saus sambal kurang lebih 3 saset. Kemudian ada si saus tiram. Kemudian saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian saya tambahkan bumbu seasoning seperti gula pasir, garam, kemudian ada penyedap rasa. Kemudian nih rasanya saya kurang sausnya ya teman-teman, kurang saus tomatnya atau saus sambalnya. Jadi saya tambahkan si saus sambal ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka terlalu merah warnanya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian baru saya aduk-aduk, kemudian saya tunggu hingga kuahnya mendidih. Kalau mendidih seperti ini baru saya masukkan si telurnya ya teman-teman. Saya masukkan telurnya, kemudian baru saya masukkan daun bawang. Kemudian ada cabai hijau besar dan ada cabai merah besar ya teman-teman. Kemudian baru saya aduk-aduk dan saya tunggu hingga kuahnya ini agak menyusut ya teman-teman. Oke lanjut, kalau kuahnya sudah sedikit menyusut baru saya tambahkan larutan maizena ya, biar kuahnya ini mengental ya. Selanjutnya aku aduk-aduk kembali ya teman-teman hingga benar-benar matang. Kalau sudah matang seperti ini baru bisa saya matikan kompornya dan bisa saya sajikan. Masakan ini bahan bakunya selain mudah didapat juga praktis dan ekonomis ya teman-teman. Untuk dimakan dengan nasi hangat tentunya sangat enak. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video dan konten-konten saya yang bertema masak harian bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, see you, bye-bye, dan waalaikumsalam.
Hai hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channelku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep olahan sayur ya. Nama masakan kali ini adalah sayur asam bening khas Jawa Timur. Nah, nggak pakai lama, yuk mari kita masak, mari kita markisak ya teman-teman. Seperti biasa, resep ada di ujung video. Sebelum saya memasak, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya potong-potong terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 1 buah cabai merah besar yang saya potong serong. Kemudian saya menggunakan 5 buah belimbing bulu dan 5 siung bawang merah dan ada 1 cm lengkuas atau laos, dan di sini sayurannya saya menggunakan 1/4 kubis atau kol ya. Kemudian ada kacang panjang dan labu siam. Untuk kacang panjang dan labu siam bisa diperkirakan sendiri ya teman-teman, banyak dikitnya. Oke deh, ini teman-teman bahan-bahannya. Lanjut ya teman-teman. Kemudian saya akan merebus air hingga benar-benar mendidih. Ini saya menggunakan kurang lebih airnya ini ada 500 ml. Kalau airnya sudah benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman, saya masukkan yang pertama kali ada lengkuas atau lausnya. Selanjutnya setelah itu baru saya masukkan bahan-bahan lainnya seperti irisan bawang merah. Kemudian saya tambahkan irisan belimbing bulu ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan irisan belimbing bulu itu lumayan cukup banyak ya, ada 5 buah ya. Kemudian saya masukkan satu persatu seperti ini ya, biar nggak ciprat-ciprat kemana-mana airnya, biar nggak kena kamera juga. Jadi saya pelan-pelan masukkannya ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah saya masukkan irisan belimbing bulu, baru saya masukkan sayurannya. Untuk sayurannya yang pertama kali saya masukkan adalah sayur labu siamnya. Karena labu siam itu dibanding dengan sayur yang lain seperti kacang panjang atau gubis atau kol itu lebih lama matangnya ya. Selanjutnya kalau sudah saya masukkan belimbing bulu dan labu siam, saya tunggu hingga airnya mendidih kembali, hingga labu siamnya ini berubah warna ya. Sambil menunggu labu siamnya ini berubah warna, saya tambahkan bumbu seasoning ya. Nah, teman-teman, untuk bumbu seasoningnya ini saya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saya ya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan gula pasir, kemudian ada setengah sendok garam, 1 sendok makan garam maksudnya saya. Kemudian saya menggunakan 1 sendok teh penyedap rasa. Nah teman-teman, kalau mau gurih, mau enak, mau sedap, jangan lupa ya dikasih MSG ya atau penyedap rasa, karena itu yang menambahkan rasa umami dalam masakan. Selanjutnya jangan lupa ya, kalau sudah ditambahkan bumbu seasoning, kita aduk-aduk sebentar, kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah sekiranya sudah tercampur rata, jangan lupa ya teman-teman, kita koreksi rasa. Jika dirasanya ini sudah seleranya enak menurut kita dan rasanya itu benar-benar enak, baru saya tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan lainnya atau untuk sayur lainnya yang saya masukkan kembali adalah si sayur kacang panjang. Di sini saya menggunakan sayur kacang panjang ini sebanyak 2 ikat saja ya, karena kalau kebanyakan juga nggak enak ya. Jadi takarannya antara labu siam, kacang panjang dan gubis itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Sebelumnya kacang panjangnya ini sudah saya bilas, cuci bersih, dan sudah saya potong-potong terlebih dahulu. Nah untuk potongannya si kacang panjang ini kurang lebih sebesar setelunjuk jari ya teman-teman. Kemudian kalau sudah saya tambahkan sayur kacang panjang, saya tunggu hingga sebentar ya, biar kacang panjangnya itu benar-benar matang dan berubah warna. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, agar semuanya tercampur rata. Kalau sudah kita aduk-aduk dan kita tunggu hingga kacang panjangnya berubah warna begini, seperti ini ya teman-teman, bisa dicek di video. Baru saya masukkan bahan sayuran yang lainnya. Nah untuk bahan-bahan lainnya ini, di sini saya menggunakan sayur kol atau sayur gubis ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sayur gubis atau sayur kol ini sekiranya itu 1/4 ya teman-teman. Kemudian saya cuci bersih dan saya potong-potong seperti ini. Nah selanjutnya setelah saya masukkan
masukkan sayur kubis ke dalam masakan. Jangan lupa kita aduk-aduk dan kita pastikan sayur kubis atau sayur kolnya ini benar-benar terendam dengan air. Nah, teman-teman, kalau dikiranya sudah benar-benar terendam dengan air, saya tambahkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya ini di sini saya menggunakan cabai merah besar ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka cabai merah besar, bolehlah di skip. Saya tambahkan cabai merah besar ini sebanyak 1 buah cabai merah besar agar biar masakan saya lebih cantik kelihatannya. Jadi ada warna hijau, ada warna merah, kan jadi kelihatannya kalau buat disajikan itu rasanya menggugah selera ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dicek ya di video kalau sayur mayurnya udah matang, kubisnya udah matang, kacang panjangnya udah matang, labu siamnya udah matang. Kalau sudah matang seperti ini, jangan lupa kita matikan kompornya ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke tempat mangkuk atau ke tempat piring saji yang sudah saya sediakan. Nah, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga masakan saya hari ini yaitu sayur asem bening belimbing wuluh khas Jawa Timur bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya mundur diri. Bye-bye dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali ya di channelku, di YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep yaitu olahan sayur bening bayam ya, yang buatnya simple dan bahan bakunya ekonomis banget. Nah, sebelum saya masak, saya akan perkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 ikat besar sayur bayam, kemudian saya kupas dan saya cuci bersih. Selanjutnya di sini ada 1 buah labu siam yang udah aku potong dadu-dadu dan ada 1 buah jagung manis yang udah aku potong menjadi 4 bagian. Dan ini teman-teman bahan-bahannya. Selanjutnya setelah aku menyiapkan bahan-bahannya, saya akan mempersiapkan untuk bumbu dapurnya. Untuk bumbu dapurnya itu terdiri dari irisan bawang merah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 5 siung bawang merah, kemudian ada kunci, kemudian sebanyak 2 ruas jari ya. Kemudian aku iris atau teman-teman bisa digeprek juga nggak apa-apa. Kemudian ada jagung pipil dari setengah buah jagung pipil ya teman-teman. Dan ini dia bahan-bahan untuk bumbu dapurnya. Selanjutnya saya akan memasak air ya. Setelah airnya ini saya masak sudah mendidih ya teman-teman, kemudian tinggal saya masukkan untuk bumbu dapurnya yang tadi yang udah saya siapkan. Kemudian saya masukkan jagung manis ya. Di sini saya menggunakan 1 buah jagung manis yang udah aku potong menjadi 4 bagian. Selanjutnya aku tambahkan bumbu seasoning. Untuk bumbu seasoningnya ada garam, gula pasir, kemudian ada penyedap rasa. Hanya itu aja teman-teman untuk bumbu seasoningnya. Kemudian aku aduk-aduk ya teman-teman hingga semuanya tercampur rata. Oke, lanjut. Kemudian saya masukkan 1 buah labu siam yang udah aku potong-potong dadu dan tentunya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Selanjutnya aku aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman, dan kutunggu hingga semua jagung manis dan labu siamnya ini benar-benar setengah matang ya teman-teman. Nah, dikiranya kalau bumbu seasoningnya udah tercampur rata dan larut, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini ternyata setelah aku koreksi rasa ternyata kurang sedap ya dan kurang asin, jadi saya tambahkan garam sedikit aja ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk ya teman-teman, aku aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan bumbu seasoning larut. Kalau sudah larut, saya icip lagi, saya koreksi rasa lagi. Nah, jika dirasa sudah enak ya teman-teman, dan aku lihat si jagung manis dan si labu siamnya ini udah matang, kemudian aku masukkan si sayur bayam.
Kemudian untuk sayur bayamnya ini saya celupkan ke dalam air ya teman-teman, dan saya pastikan kalau si sayur bayamnya ini terendam sempurna dengan kuah sayur beningnya. Ini saya masukkan sayur bayamnya 3 kali ya teman-teman, karena ternyata pancinya ini kurang besar ya teman-teman. Cuman saya udah malas untuk menggantinya dengan panci yang besar, jadi saya akali dengan untuk memasukkan sayur bayamnya ini secara bertahap-tahap. Saya masukkan sayur bayamnya ini bertahap-tahap karena agar kuahnya si sayur beningnya ini nggak meluber atau nggak kemana-mana ya, nggak tumpah ke kompor atau kemana-mana, jadi nggak ciprat-ciprat. Kemudian aku aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman, dan kupastikan semua sayur bayamnya ini benar-benar terendam dengan kuahnya, dan saya pastikan semua sayur-sayurannya ini benar-benar matang, dan kutunggu hingga kuahnya mendidih kembali tentunya ya. Nah, jika kuahnya ini udah benar-benar mendidih kembali, jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar aja sesaat biar memastikannya semuanya ini benar-benar matang sempurna. Kalau sudah matang sempurna, kemudian jangan lupa kita matikan kompornya dan kita sajikan di piring yang sudah kita siapkan. Dan ini teman-teman, hasilnya sayur bening ini sangat ekonomis tetapi rasanya segar sekali buat temen lauk, apalagi lauknya itu lalapan ayam atau lalapan lele. Oke, sekian dulu video dari aku. Oh ya, untuk resep lengkapnya sudah aku cantumkan di ujung video dan di deskripsi. Oke, bye bye dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep olahan telur ya teman-teman. Olahan telur ini sangat mudah didapat ya bahan bakunya ya, dan semuanya pasti suka, baik dewasa anak-anak ya teman-teman. Gak pakai lama, yuk mari kita masak, mari kita masak. Seperti biasa resep ada di ujung video ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai setengah bawang bombay ya. Untuk bawang bombaynya ini tentunya udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan udah aku kupas. Kemudian selanjutnya aku rajang atau aku iris tipis-tipis. Kalau sudah saya rajang, saya iris tipis-tipis, saya tepikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mengambil 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya tentunya sudah saya kupas ya teman-teman, dan tentu sudah aku cuci bersih, apalagi untuk dikonsumsi sendiri harus kita jaga kebersihannya. Kemudian jangan lupa kita iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah iris bawang putih, jangan lupa kita iris bawang merah. Untuk bawang merahnya ini saya menggunakan bawang merah kecil ya teman-teman. Saya kurang lebih menggunakannya ada 7 siung aja ya. Selanjutnya saya iris tipis-tipis juga ya. Nah teman-teman, kalau sudah iris tipis-tipis si bawang merahnya, saya mengambil 1 buah cabai merah besar ya teman-teman. Ini hanya saya potong serong-serong, nggak saya buang isi tengahnya, langsung saya potong serong-serong.
Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya mempunyai setengah buah cabai hijau besar ya, yang langsung aku potong serong-serong ya teman-teman. Untuk cabai merah sama cabai hijau besarnya ini sebenarnya opsional ya, hanya pengganti paprika aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada di rumah bisa di skip. Selanjutnya saya mengambil cabai rawit ya. Untuk cabai rawitnya ini saya hanya menggunakan 5 cabai rawit aja, hanya untuk memberikan sensasi pedas. Dan ini sifatnya juga opsional. Jika teman-teman gak suka pedas boleh skip. Tapi kalau teman-teman sukanya yang pedasnya strong atau yang pedasnya hot banget, bisa ditambah ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya ada 1 batang bawang pre ya. Untuk bawang prenya ini sudah aku cuci bersih sebelumnya, kemudian aku potong ruas-ruas ya, kira-kira 1 ruas jari ya besarannya ya. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dulu bumbu-bumbunya, dan selanjutnya saya baru merebus air dan memasukkan telur. Di sini saya menggunakan 4 butir telur ayam ya, ayam negeri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau diganti ayam kampung nggak apa-apa, bisa disesuaikan ya teman-teman. Saya rebus hingga benar-benar matang ini si telur. Kalau udah matang baru saya angkat, kemudian saya tiriskan, saya dinginkan, baru saya kupas tentunya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menuang minyak secukupnya di teflon, kemudian saya taburi dengan tepung terigu ya teman-teman, biar ntar kalau goreng si telurnya ini tidak ciprat kemana-mana. Nah kemudian si telurnya jangan lupa kita sayat-sayat terlebih dahulu ya, biar si telur nggak meletus-meletus. Saya goreng telur ini hingga dia mempunyai tekstur kulit ya teman-teman. Kalau sudah warnanya golden brown, kemudian sudah bertekstur seperti ini, bisa kita matikan kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya saya akan menumis bumbu dapur ya. Untuk bumbu dapur yang pertama kali saya tumis pastinya ada bawang putih, cabai rawit, bawang merah, dan bawang bombay. Selanjutnya kalau sudah berbau harum saya tambahkan air kira-kira ada 70 ml ya. Kemudian baru saya tambahkan saus tomat atau bisa diganti dengan saus sambal. Di sini saya menggunakan saus sambal kurang lebih 3 saset. Kemudian ada si saus tiram. Kemudian saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian saya tambahkan bumbu seasoning seperti gula pasir, garam, kemudian ada penyedap rasa. Kemudian nih rasanya saya kurang sausnya ya teman-teman, kurang saus tomatnya atau saus sambalnya. Jadi saya tambahkan si saus sambal ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka terlalu merah warnanya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian baru saya aduk-aduk, kemudian saya tunggu hingga kuahnya mendidih. Kalau mendidih seperti ini baru saya masukkan si telurnya ya teman-teman. Saya masukkan telurnya, kemudian baru saya masukkan daun bawang. Kemudian ada cabai hijau besar dan ada cabai merah besar ya teman-teman. Kemudian baru saya aduk-aduk dan saya tunggu hingga kuahnya ini agak menyusut ya teman-teman. Oke lanjut, kalau kuahnya sudah sedikit menyusut baru saya tambahkan larutan maizena ya, biar kuahnya ini mengental ya. Selanjutnya aku aduk-aduk kembali ya teman-teman hingga benar-benar matang. Kalau sudah matang seperti ini baru bisa saya matikan kompornya dan bisa saya sajikan. Masakan ini bahan bakunya selain mudah didapat juga praktis dan ekonomis ya teman-teman. Untuk dimakan dengan nasi hangat tentunya sangat enak. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video dan konten-konten saya yang bertema masak harian bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, see you, bye-bye, dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali ya di channelku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep ya teman-teman. Dan tentunya resepnya itu bahannya ekonomis dan mudah didapat. Dan pembuatannya sangat simpel. Oke deh, nggak pakai lama, yuk mari kita masak. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman.
Pertama-tama saya mengambil setengah bawang bombay ya. Kemudian saya kupas dan tentunya saya cuci bersih. Kemudian saya iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian saya mengambil 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya tentu sudah saya kupas dan sudah aku cuci bersih juga ya teman-teman. Kemudian saya iris tipis-tipis seperti ini juga. Selanjutnya bawang putihnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya mengambil 5-7 siung bawang merah. Kemudian saya hanya potong kasar ya teman-teman, nggak usah diiris tipis-tipis. Saya belah menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian aja. Yang penting dia masih bertekstur ya teman-teman. Selanjutnya saya sisihkan dan saya ambil 1 buah cabai merah besar. Nah, untuk cabai merah besar ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa ya. Ini sebagai pengganti paprika aja. Kemudian saya potong serong-serong dan saya sisihkan. Selanjutnya saya mengambil setengah cabai hijau besar ya. Kemudian aku potong serong-serong. Ini juga sifatnya opsional ya teman-teman, hanya sebagai pengganti paprika. Kemudian saya sisihkan. Kemudian saya mengambil cabai rawit ya. Karena temanya ini adalah tahu asam manis pedas, tentunya harus pedas ya teman-teman. Kalau nggak pedas nggak afdol ya. Jadi saya mengambil segenggam cabai rawit, kira-kira ada 7 siung ya teman-teman. Kemudian saya potong serong-serong juga. Dan jangan lupa tangkainya itu jangan kita potong-potong, bisa kita buang ya teman-teman. Ini saya mau buang dulu tangkainya. Oke, lanjut kemudian saya mengambil daun bawang ya. Hanya saya di sini menggunakan 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini saya belah menjadi 2 dulu. Saya ambil bagian daunnya dulu, kemudian saya bagian batangnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian baru saya chop kasar atau saya potong-potong ruas ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah saya potong ruas-ruas seperti ini, saya sisihkan. Dan untuk bagian batangnya juga saya potong ruas-ruas juga ya teman-teman. Kalau sudah saya potong ruas-ruas begini, boleh deh bumbunya saya perkenalkan lagi dari awal ya teman-teman, biar nggak salah kaprah. Nah teman-teman, di sini bahan-bahannya ada bawang bombay, bawang merah, cabai merah besar, bawang putih, cabai hijau besar, cabai rawit, dan kemudian ada daun bawang. Ini semua untuk bahan bumbu dasarnya. Selanjutnya saya akan menggoreng tahu ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 5 tahu ya. Karena di sini stok saya di kulkas hanya ada tahu 5 biji aja. Jadi saya manfaatkan apa aja yang ada di kulkas, di stok kulkas saya. Selanjutnya tahunya ini saya goreng hingga dia permukaannya agak kering ya. Tapi teman-teman kalau kepinginnya benar-benar kering, boleh-boleh aja. Bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman tentunya ya. Nah teman-teman, ini tahunya sudah agak kering, baru saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu tentunya. Selanjutnya saya akan menuang minyak secukupnya dan saya akan menumis bawang bombay, bawang putih, cabai rawit, dan bawang merah. Saya tumis hingga semuanya berbau harum dan mengeluarkan aromatiknya masing-masing. Saya menumisnya kurang lebih ada 3 menit aja udah harum kok teman-teman. Kalau sudah harum seperti ini, saya tambahkan air sebanyak 80 ml aja. Kemudian aku aduk-aduk ya teman-teman hingga semuanya tercampur rata dan hingga semua aromatiknya si bumbu dapurnya ini tercampur rata dengan kuah atau air yang sudah saya tambahkan tadi. Oke lah, lanjut ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini baru saya tambahkan 3 saset saus sambal ya, yang extra hot. Karena temanya adalah tahu asam manis pedas, jadi harus hot biar makin hot ya teman-teman, pedasnya nampol.
Nah, teman-teman, kalau sudah saya tambahkan saus sambalnya, baru saya tambahkan saus tiram. Di sini saya menggunakan saus tiram Cap Anda ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, bisa diganti dengan saus tiram merek lain juga nggak apa-apa. Kemudian saya tambahkan saus tiram kurang lebih ada 1 sendok teh. Kemudian setelah aku tambahkan saus tiram, saya aduk-aduk ya teman-teman, hingga semuanya tercampur rata tentunya. Selanjutnya saya tambahkan kecap manis. Saya tambahkan kecap manis ini kurang lebih ada 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan bumbu seasoning seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti dengan kaldu jamur. Untuk penyedap rasanya tentunya sifatnya opsional ya teman-teman. Jika teman-teman nggak suka bisa di skip. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk dan kita tunggu hingga semuanya tercampur rata dan bumbu seasoning larut. Dan saya tunggu hingga kuahnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kuahnya udah benar-benar mendidih seperti ini, jangan lupa kita koreksi rasa terlebih dahulu sebelum tahunya saya masukkan. Kalau sudah dirasa enak, baru deh saya masukkan daun bawang dan tahunya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Saya mengaduknya ini hanya sebentar aja ya teman-teman, asal hanya tahunya ini tercampur rata atau terendam dengan kuahnya ya. Selanjutnya biar kuahnya makin mengental dan makin mendok, saya tambahkan larutan maizena. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan kutunggu hingga kuahnya sedikit menyusut. Saya mengaduknya ini kurang lebih hanya sekitar 1-2 menit. Kemudian kalau sudah seperti ini baru saya matikan kompornya teman-teman dan saya sajikan selagi masih hangat. Sangat simpel tuh pembuatannya dan bahan bakunya sangat mudah didapat. Kita hanya memanfaatkan tahu yang ada di kulkas. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga kontenku yang bertema masak bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oh iya, untuk resep lengkapnya ada di ujung video dan di deskripsi. Bye bye dan waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channelku di YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep masakan sehari-hari, masakan rumahan, masakan Indonesia yang terbuat dari terong. Nah teman-teman, jika kalian punya terong, bingung mau dibuat apa, lebih baik kita masak seperti ini. Masak terong cabai garam. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman. Yuk, mari kita masak, mari kita marisak. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai 3 buah terong yang ukurannya cukup lumayan besar dan panjang ya tentunya ya. Kemudian 3 buah terong itu saya potong serong-serong seperti ini. Sebelum saya potong serong-serong, saya pastinya akan mencuci bersih si terongnya. Kemudian teman-teman lakukan proses ini hingga semua terong terpotong-potong serong ya. Kalau semua terong sudah terpotong semua, terpotong serong-serong seperti ini, kemudian terongnya ini mau aku rendam dengan larutan garam ya. Bertujuan agar terongnya ini tidak mudah menghitam ya teman-teman, biar ntar kalau dimasak itu kelihatannya lebih cantik dan menarik untuk dimakan. Oke lanjut, saya sisihkan dulu terongnya, kemudian saya siapkan bumbu dapurnya. Untuk bumbu dapurnya ini saya menggunakan 1 genggam bawang merah ya. Kemungkinan ini saya menggunakan bawang merah ini ada 8 atau sampai 9 bawang merah ya. Ini bawang merahnya ini hanya aku belah jadi 2 atau aku potong-potong kasar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dicop nggak apa-apa, tapi yang penting teksturnya itu tetap kasar ya, harus tetap ada tekstur, jangan terlalu halus. Oke, selanjutnya setelah si bawang merah saya tepikan terlebih dahulu, saya akan mengambil 5 buah cabai rawit merah. Nah, untuk
Untuk cabai rawit merah ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip. Kalau yang nggak suka pedas boleh di skip. Tapi bagi yang kurang pedas, kalau 5 cabai sukanya yang hotnya pedasnya itu sampai level 20 atau level 11 sampai 20 boleh ditambah. Jadi untuk cabai rawit ini opsional, tergantung selera ya. Selanjutnya saya mengambil cabai merah besar 1, kemudian ada cabai merah hijau juga besar, kemudian saya cuci bersih dan selanjutnya saya juga potong-potong serong. Lakukan hal potong-potong serong ini kepada cabai merah besar dan cabai hijau besar ya tentunya ya. Oke, selanjutnya saya akan mengambil 3 siung bawang putih teman-teman. Untuk takaran bawang putihnya ini memang lebih dikit daripada bawang merah ya. Selanjutnya bawang putihnya ini aku hanya iris-iris memanjang seperti ini. Gak perlu kita cincang ya si bawang putihnya, cukup dipotong iris-iris seperti ini aja. Udah ntar hasilnya bagus kok kalau dalam masakan. Selanjutnya saya akan mengambil daun bawang ya. Di sini saya menggunakan daun bawang kurang lebih ada 3 batang ya. Kemudian kalau di daerah kalian sulit mendapatkan daun bawang, bisa diganti dengan bawang pre, tapi ambil bagian daunnya aja. Untuk bagian daun bawangnya ini saya potong-potong chop kasar aja ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bumbu dasar atau bumbu dapurnya untuk masakan cabai garam. Ada bawang merah, ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah besar, cabai merah hijau, bawang putih, dan tentunya si daun bawang itu sendiri. Oke, kalau sudah kita siapkan bahan-bahannya, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan waktunya sekarang kita memasak ya. Oh iya teman-teman, sebelum saya memasak, saya siapkan adonan crispy untuk si terongnya. Jadi saya di sini ingin membuat terongnya tuh crispy, baru saya tambahi dengan bumbu cabai garam. Untuk adonan crispy-nya ini saya menggunakan 150 gram tepung terigu yang berprotein sedang ya. Kemudian saya tambahkan tepung beras sebanyak 30 gram. Pokoknya perbandingannya antara tepung terigu dan tepung berasnya itu 1:3. Jika teman-teman nggak punya tepung beras di rumah, bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung tapioka dengan perbandingan yang sama 1:3 ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi, ini ada namanya baking powder ya. Untuk baking powdernya ini saya tambahkan itu sebanyak 1 sendok teh aja, jangan terlalu banyak ya, ntar hasilnya keras kalau terlalu banyak. Jadi saya tambahkan hanya 1 sendok teh aja. Kemudian selanjutnya saya tambahkan ada sedikit bumbu seasoning yaitu garam. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa. Kalau teman-teman suka yang umami banget, bisa ditambahkan dengan kaldu ayam atau bisa diganti kaldu jamur ya. Kemudian setelah aku tambahkan bumbu seasoning, saya tambahkan kembali. Ini saya ada ladaku ya. Kalau teman-teman nggak punya lada bubuk ya, bisa menggunakan lada yang bundar-bundar yang utuh itu, tapi harus di blender terlebih dahulu ya, biar hasilnya halus ya, seperti jadinya kita enak makannya, nggak ada geronjal-geronjalnya. Nah, kalau semuanya itu sudah kita masukkan dalam satu mangkok ya seperti ini, jangan lupa kita beri air sambil kita aduk-aduk. Untuk airnya ini saya isi kurang lebih, saya menggunakan sebanyak 200 ml ya teman-teman. Kita masukkannya airnya ini sambil aduk-aduk sedikit demi sedikit, sambil kita mencari kekentalan yang diinginkan. Nah, jika kekentalannya sudah seperti yang kita inginkan,
jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental. Yang penting kalau ditarik seperti begini dia netes ya, tapi netesnya nggak meluncur, masih netes tes gitu teman-teman. Selanjutnya terong yang tadi saya rendam dengan air garam, jangan lupa kita kocok-kocok kembali, kemudian kita saring ya, biar airnya ini berkurang di dalam terongnya, karena terong itu termasuk sayuran yang menyerap air ya teman-teman. Jadi sebelum kita goreng, kita pastikan si terongnya kering terlebih dahulu. Waktu mengeringkannya ini nggak terlalu lama ya, kira-kira 5-7 menitan kemungkinan ya teman-teman. Di sini saya mengeringannya dengan bantuan saringan tentunya ya teman-teman. Kalau udah kita saring, lalu kita lanjutkan untuk menggoreng dan membuat terong crispy-nya. Untuk menggoreng terong crispy-nya ini kita harus menggunakan minyak yang benar-benar panas biar mendapatkan hasil yang renyah ya teman-teman. Nah, ini kita celupkan terongnya ke dalam adonan, kemudian tinggal kita goreng deh satu persatu hingga terongnya ini memenuhi pan-nya ya atau teflonnya ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kemudian kita masak hingga golden brown. Kalau sudah golden brown seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal ini hingga semua terong tergoreng ya tentunya ya. Oke, lanjut. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat bumbu cabai garamnya. Untuk membuat cabai garamnya ini sangatlah mudah tentunya ya teman-teman. Tinggal kita menumis semua bumbu dapur yang tadi sudah saya siapkan ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, cabai hijau besar. Saya tumis, saya gongseng-gongseng dengan menggunakan sedikit minyak. Saya tunggu hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum ya, tentunya saya tambahkan bumbu seasoning. Untuk bumbu seasoningnya ini saya ada saus tiram, kemudian saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian saya tambahkan garam, penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti dengan kaldu jamur. Kemudian ada sedikit gula pasir dan ada sedikit gula garam maksudnya saya. Nah, untuk garamnya ini jangan terlalu dikasih banyak-banyak ya, karena saus tiramnya sudah asin ya tentunya. Tapi kalau bagi kalian yang suka rasa asin, tergantung selera juga sih, boleh ditambahkan sesuka kalian ya tentunya ya. Karena kan cita rasanya orang itu berbeda-beda, ada yang suka manis, suka asin, ada yang suka rasa umami atau sedap ya tentunya ya. Oke, selanjutnya setelah aku tambahkan semua bumbu seasoning dan sudah aku gongseng-gongseng, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau dirasa sudah enak dan sesuai dengan selera yang kita inginkan, baru saya matikan kompor, kemudian saya masukkan terong crispy yang udah saya goreng sebelumnya. Nah teman-teman, kalau sudah kita tambahkan si terong crispy-nya, saya aduk-aduk. Alasan saya kenapa saya tambahkan terong crispy-nya waktu kompornya padam atau mati, karena biar tekstur si terongnya ini tetap renyah ya, tetap crispy kalau dimakan ya, masih krenyes-krenyes begitu. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur rata, baru saya angkat dan saya sajikan. Selanjutnya jangan lupa diberi taburan daun bawang di atasnya biar tampilannya makin cantik dan makin menggoda untuk selera makan kita. Dan ini teman-teman hasilnya, terong cabai garam, atau kita bisa kasih nama lainnya yaitu terong crispy cabai garam. Sudah sangat enak sekali dimakan untuk menu berbuka puasa. Rasanya asin manis, sangat enak, apalagi dimakan dengan nasi hangat tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Untuk resep lengkapnya sudah saya cantumkan di deskripsi dan di akhir video. Oke, sekian dulu. Semoga kontenku yang bertema masakan harian, masakan rumahan bisa menjadi inspirasi buat kalian.
Oke, sekian dulu. Bye-bye dan waalaikumsalam.